Shalom saudara, hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan mengenai galau. Sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan saudara, kata galau ini sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Galau ini menyerang bukan hanya kaum anak muda saudara. Kita bisa lihat sekarang galau itu dialami semua kalangan usia. Bahkan kakek-kakek, nenek-nenek juga bisa galau ternyata saudara. Nah, apa sih galau itu? Kita bisa lihat saudara, galau berarti perasaan bimbang, bingung, cemas, gelisah, perasaan campur aduk begitu ya. Ketika kita mengalaminya, kita seperti rasanya bimbang, takut, cemas dan sebagainya. Menjadi penting supaya kita mengerti manusia itu lemah. Dengan kita mengerti manusia itu tidak hebat, tidak sempurna, kita jadi mengerti betapa hebatnya kuasa Tuhan menyempurnakan hidup saudara dan saya. Ada beberapa penyebab kegalauan saudara. Yang pertama adalah mengalami kegagalan. Akhirnya putus asa, hilang harapan. Dia sudah berusaha sekeras mungkin untuk mengerjakan sesuatu, sudah merencanakan sedemikian rupa, diusahakan mati-matian, atau sudah berusaha dengan sekuat tenaga, sudah menghabiskan banyak dana, menghabiskan banyak daya, tenaga, pikiran, waktu, tetapi yang dikerjakan itu gagal, tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah perasaan tertolak, merasa tertolak oleh lingkungan pertemanannya, merasa ditolak oleh orang tuanya. Perasaan tertolak saat mencari pasangan atau dalam proses pencarian pekerjaan, merasa idenya tidak diterima, merasa pribadinya tidak diinginkan. Perasaan tertolak ini akan menyebabkan konflik baik di dalam diri maupun di luar diri kita. Yang ketiga, ini yang utama saudara, penyebab kegalauan adalah tidak yakin akan campur tangan Tuhan. Perasaan cemas, perasaan takut tadi, perasaan khawatir, campur aduk, bimbang dan sebagainya. Secara sadar atau tidak, kita sedang meragukan bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Jadi apa kata firman Tuhan mengenai tiga hal ini? Mengenai cara supaya kita gak galau. Yang pertama, kita jangan menuntut kesempurnaan dari orang lain. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Memang Tuhan Yesus berkata, sempurnalah seperti Bapa sempurna, seperti aku sempurna, kata Tuhan Yesus. Kita memang terus berusaha menuju kesempurnaan. Kita menuntut diri kita, tetapi kita tidak boleh menuntut orang lain untuk sempurna. Karena pertama, kita aja belum sempurna, kita aja masih berusaha sempurna. Maka lower your expectation. Rendahkan ekspektasi kita, rendahkan harapan kita kepada orang lain. Kita tidak mengandalkan manusia, kita tidak berekspektasi kepada manusia lain, termasuk juga keluarga kita, termasuk juga orang-orang terdekat kita. Ketika kita tidak mengandalkan mereka, ketika kita tidak berharap kepada mereka, itu kita tidak akan kecewa. Ditolong ataupun tidak, kita tetap berkata puji Tuhan. Maka firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, cara mengatasi kegalauan adalah dengan yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saudara, gagal itu bukan berarti kita tidak bisa. Sebuah kegagalan itu bukan
akhir dari segalanya. Dan ini yang dikatakan Alkitab. Kita baca di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, firman Tuhan ini dikatakan oleh Ayub yang kita bisa lihat begitu penderitaannya hebat. Dia orang yang benar loh saudara. Dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia itu dipuji oleh Allah karena kesalehannya. Tetapi dia diizinkan Tuhan mengalami berbagai pencobaan. Dari sekolah minggu ya, kalau saya dengar kisahnya tentang Ayub ini kadang kayak gak masuk akal gitu. Terus buat apa dia sudah hidup betul gitu ya, udah hidup benar, tapi dia akhirnya mengalami pencobaan yang hebat begitu. Kehilangan segalanya. Tapi dia bisa berkata dalam Ayub 42 ayat 2 tadi, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah saudara, yang masih punya pengharapan. Saudara, ada satu kata, satu kalimat yang sangat bagus yang saya juga diberkati melalui kata-kata ini. Mungkin saudara dan saya hari ini mengalami kegagalan, tetapi ingat begini, mungkin Tuhan menghancurkan rencana kita supaya rencana kita tidak menghancurkan diri kita. Mungkin Tuhan menggagalkan rencana kita hari ini supaya apa? Supaya rencana itu tidak menggagalkan kehidupan kita. Jangan takut, jangan menyerah. Kalau hari ini mungkin kita gagal, kita percaya rencana Tuhan untuk masa depan kita, rencana yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, cara untuk mengatasi kegalauan adalah, nah ini yang utama, percayalah akan campur tangan Allah. Amin. Nah saudara, kita baca ayatnya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Janji Tuhan tentang masa depan ini ada untuk saya dan saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Jadi yang ketiga, untuk mengatasi kegalauan dari apapun itu, kalau kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Pengharapan itu seperti jangkar saudara. Ketika ada kapal besar yang punya jangkar, kalau dia sedang berlabuh gitu ya di pelabuhan, jangkar itu diturunkan. Nah, laut itu kan tetap bergoncang, badai juga bisa tetap datang, gelombang yang besar tetap bisa datang. Tetapi kapal itu bisa tetap di tempatnya, diam di tempatnya, tetap teguh di situ, tetap bisa bertahan melewati badai. Karena apa? Karena ada jangkar yang membuat dia tetap bertahan. Begitu juga dengan kehidupan kita saudara. Kita seperti kapal yang mungkin kita perlu berhenti sejenak. Pengharapan di dalam Kristus itu seperti jangkar tadi. Masalah boleh datang saudara, badai pencobaan hidup boleh datang, tapi dengan harapan, dengan jangkar yang kuat tadi, kita tidak akan digoyahkan. Amin saudara. Maka hari ini kita kembali ingat bersama-sama. Jadi cara mengatasi kegalauan adalah, kalau kita simpulkan, galau akan hilang kalau kita percaya galau yang artinya God always listening and always understanding. Tuhan selalu mendengarkan dan selalu mengerti. Tuhan selalu mengerti dan Tuhan selalu peduli akan kehidupan kita. Maka hari ini saudara, malam hari ini, apapun kegalauan yang kita sedang rasakan, mari ingat kembali, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang mau mengerti kita, ada Tuhan yang peduli akan kehidupan kita.